Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Di sini pertanyaannya seputar tentang membahas metabolisme mineral dan metabolisme vitamin. Langsung saja ke pertanyaan metabolisme mineral. Yang nomor 1, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas bagi ternak. Kemudian mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan pertumbuhan dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Kemudian di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, terus mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal pada ternak. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, kemudian mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, dan permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, kemudian sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, kemudian sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencernaan dan penggunaan makanan, dan merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, dan gigi. Kemudian membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kemudian berfungsi mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, terus mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, magnesium, zinc, dan kalsium. Kemudian mencegah kekejangan pada tubuh, kemudian berfungsi mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian mineral ada hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang bagi tubuh. Masuk ke pertanyaan kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi dari mineral makro adalah yang pertama, yaitu natrium, yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Kemudian yang kedua, mangan, yang berfungsi sebagai aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga ada klorida, yaitu sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan gastrik. Kemudian yang keempat ada magnesium, sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian yang kelima ada fosfor, yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA yang 0,09%-nya terdapat di dalam air susu. Kemudian yang mineral makro yang keenam ada kalsium, yaitu sebagai bahan pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging, 12%-nya terdapat dalam air susu. Kemudian ada potasium, yaitu sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Kemudian masuk ke fungsi dari mineral mikro. Yang pertama ada zinc, yaitu sebagai komponen dan aktivator enzim. Kemudian sebagai penyembuhan luka. Kemudian yang kedua ada ferrum, yaitu sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kemudian
ada sukrum, yaitu sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Kemudian yang kelima ada sulfur, yaitu sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian yang keenam ada kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Yang ketujuh ada fluorid, yaitu sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan ada selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutatione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, kemudian berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Dan yang kesembilan molybdenum yang merupakan bagian dari enzim sulfit oksidase yang berfungsi untuk oksidase sulfit. Kemudian masuk ke pertanyaan metabolisme vitamin. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian vitamin. Saya menjawab, vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan tubuh ternak yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Masuk ke pertanyaan kedua, apa saja sifat-sifat umum vitamin? Saya menjawab, yang pertama ada larut dalam lemak yang terdiri dari unsur CHO, kemudian mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Vitamin yang larut dalam lemak tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak menyusun struktur jaringan. Kemudian diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak diserap bersama lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanannya akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin larut dalam lemak. Kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin yang larut dalam lemak diekskresikan lewat feses. Sifatnya ini kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian sifat yang kedua ada vitamin yang larut dalam air. Ciri-cirinya tidak hanya tersusun oleh CHOSN atau CO. Kemudian tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Kemudian terdapat di semua jaringan. Vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Kemudian vitamin yang larut dalam air diserap dengan proses difusi. Biasa artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Kemudian sifatnya sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya bagi tubuh ternak. Yang pertama yaitu vitamin A atau retinol. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin ini tidak terdapat dalam tumbuhan. Sebagian vitamin A melainkan sebagai prekursornya yaitu karotin atau lazim dinamakan provitamin A karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Defisiensi dapat dijumpai apabila penyerapan lemak menurun, empedunya tidak ada. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh yaitu pada mata, epitel, dan tulang pada tubuh ternak. Kemudian ada vitamin D atau kalsiferol yang berfungsi membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian fungsi yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses
reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Kemudian deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Akibat utama defisiensi vitamin D adalah terbentuknya tulang yang abnormal. Bila terjadi pada ternak akan terjadi rakitis, dan bila terjadi pada ternak dewasa terjadi osteomalacia. Kemudian ada vitamin E, berfungsi antara lain yaitu sebagai reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Kemudian dapat digunakan sebagai antioksidan. Kemudian sebagai absorpsi, yaitu memperbaiki ferum oleh usus, sedangkan ferum penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati, karena protombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kemudian ada vitamin B1 atau disebut tiamin. Defisiensi B1 mengakibatkan kadar asam piruvat dan asam laktat di dalam darah menjadi naik dan segera menunjukkan gejala nafsu makan turun, kerja sistem saraf turun, otot lemah, dan ternak menjadi kurus. Berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Kemudian ada vitamin B2 atau disebut riboflavin, merupakan penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh yang berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme KH dan protein. Memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernafasan seluler. Kemudian ada niacin atau vitamin B3. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat adalah sebagai sumber vitamin B3. Niacin dibutuhkan untuk sintesis vitamin B3. NAD nikotinamida adenin dinukleotida, dan NADP+, yaitu nikotinamid adenin dinukleotid fosfat. NAD dan NADP adalah kofaktor pada enzim dehidrogenase yang berfungsi dalam reaksi redoks menjadi donor dan akseptor elektron. Kemudian ada asam pantotenat, yaitu vitamin B5, berasal dari beta-alanin dan asam pantoat. Diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil karir protein atau ACP yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesis kofaktor enzim fatty acid sintase. Kemudian ada vitamin B6 atau piridoksin. Ini berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Pada ayam dewasa, kekurangan vitamin B6 mengakibatkan produksi telur menurun. Apabila ayam diberi ransum, kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg tidak menyebabkan berkembangnya ovarium, ovidum, jengger, dan pial. Pada ayam jantan menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, pial. Pada ayam betina terjadi molting. Kemudian ada biotin. Fungsi biotin dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada ayam kekurangan biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam pentotenat. Terdapat luka pada sudut mulut, selanjutnya keseluruhan paru. Kemudian pada ayam dewasa dapat mengakibatkan terjadi penurunan daya tetas, tetapi sedikit berpengaruh pada produksi telurnya. Kemudian pada ayam, biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Kemudian ada folat, yaitu berperan dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat. Baiklah, kali ini saya akan melakukan
uji vitamin C sederhana dengan larutan betadine dan beberapa sampel seperti berikut. Adapun bahan-bahan dan alat yang diperlukan adalah baiklah, langkah yang pertama adalah kita siapkan wadah untuk air, lalu kita masukkan air ke dalamnya. Setelah itu kita teteskan betadine sebanyak 5 tetes pada masing-masing botol. Setelah bahan tercampur merata, selanjutnya kita masukkan sampel yang sudah kita siapkan. Kita teteskan sebanyak 20 tetes. Kita lihat seperti inilah hasil akhir dari uji vitamin C berikut. Setelah kita uji coba vitamin C sederhana pada sampel tersebut, dapat kita peroleh bahwasanya yang mengandung vitamin C paling banyak yaitu pada pepaya dan buah jeruk. Kemudian disusul dengan sedikit vitamin C pada rumput gajah dan sedikit vitamin C pada rumput odot. Dan tidak ada vitamin C pada buah naga. Perubahan warna yang terjadi di sini diakibatkan karena betadine mengandung povidon iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Iodin inilah yang sebenarnya menjadi indikator karena reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dan iodin akan menghilangkan warna dari iodin. Demikianlah praktikum saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.